Assalamualaikum anak-anak ibu. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai koordinat kartesius. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Kali ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu menyatakan relasi. Nah, anak-anak ibu, siapkan alat belajar kalian. Perhatikan baik-baik ya. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian akan dapat memahami tentang pengertian relasi, kemudian bagaimana menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius, dan menyatakan relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi, ada 3 cara menyatakan relasi. Kita mulai ya. Nah, yang pertama tentang pengertian relasi. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu membuat contoh sekelompok siswa kelas 8, diantaranya ada Farhan, Verlia, Fikri, dan Disa. Nah, ini ibu buat menjadi kelompok A. Lalu ibu punya kelompok makanan. Ada bakso, sate, mie ayam, dan lontong. Ini ibu buat sebagai kelompok B. Nah, setelah ibu tanya mereka satu persatu, ternyata mereka menyukai makanan yang berbeda-beda. Misalnya Farhan suka makan bakso dan sate. Verlia suka makan mie ayam. Fikri suka makan mie ayam juga. Kemudian Disa menyukai atau suka makan bakso, sate, mie ayam, dan lontong. Perhatikan baik-baik anak-anak ibu. Nah, lihat lingkaran merah suka makan. Jadi suka makan ini menghubungkan antara 2 kelompok A dan B. Ya, nah ini ditandai dengan ada tanda panah. Jika tidak ada tanda hubung suka makan ini, maka kedua kelompok tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Nah, jadi perhatikan yang lingkaran merah ini suka makan adalah aturan atau hubungannya. Nah, maka dari itu kita dapat menyimpulkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi itu dia pengertian relasi. Ingat baik-baik ya, ada suatu aturan atau hubungannya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Menyatakan relasi. Ingat, tadi ada 3 cara menyatakan relasi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, koordinat kartesius, maksud ibu. Kemudian yang ketiga adalah pasangan berurutan. Kita akan bahas satu persatu. Misalnya ibu mempunyai sebuah soal, ini diketahui himpunan A 2, 3, dan 5. Dan B 2, 4, 6. Dengan relasinya kurang dari. Jadi relasinya garis bawah ya, perhatikan kurang dari. Maka kita akan menyatakan soal ini dengan ketiga cara tadi. Yang pertama, diagram panah. Perhatikan baik-baik. Nah, langkah yang pertama adalah mengelompokkan himpunan A dengan lingkaran seperti ini ya anak-anak. Lalu yang B kita buat seperti ini. Ingat, relasinya kurang dari. Maka buat kurang dari. Lalu perhatikan satu persatu himpunan A 2. Nah, 2 kurang dari berapa? Apakah 2 kurang dari 2? Nah, tidak ya. Nah, 2 itu kurang dari 4. Lalu 2 kurang dari berapa? Ya, bagus sekali. 2 kurang dari 6. Kita lanjutkan. 3 kurang dari berapa? 3 kurang dari 4. Dan 3 juga kurang dari 6. Lalu yang 5 ini kurang dari berapa? Iya, bagus sekali. 5 kurang dari 6. Nah, inilah dia yang disebut dengan diagram panah. Sangat mudah sekali bukan? Nah, ibu yakin kalian mudah memahaminya.
Jika sudah diagram panah, maka kita akan lanjutkan cara yang kedua, yaitu dengan diagram Kartesius. Nah, ini tadi ya, soalnya masih ada dikata himpunan A 235, B 246. Relasinya kurang dari. Yang pertama adalah kita harus buat koordinat Kartesiusnya. Ingat-ingat kembali bab sebelumnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, nah ini dia. Kalau sudah, buat yang A 2, 3, 5. Kemudian yang B 2, 4, dan 6. Relasinya kurang dari. Nah ini bisa kalian buat berdasarkan diagram panah tadi ya. 2 itu kurangnya dari 4. Kemudian 2 kurangnya dari 6. Lalu 3 kurangnya dari 4. Dan 3 kurangnya juga dari 6. Yang terakhir 5 kurangnya dari 6. Nah, anak-anak ibu perlu kalian perhatikan bahwa yang sumbu yang sebagai himpunan A adalah sumbu X ya. Nah, selanjutnya sumbu yang sebagai himpunan B adalah sumbu Y. Tidak boleh terbalik. Nah, ini sangat mudah juga. Kalian bisa berpatokan pada diagram panah tadi. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut. Cara menyatakan yang ketiga adalah nih, himpunan pasangan berurutan. Soalnya masih menggunakan soal yang sama. Nah, ini sangat mudah sekali. Kalian bisa memasangkan secara berurutan dengan relasinya. Hati-hati harus diperhatikan kurang dari. Nah, satu persatu ya. Yang kalian jadikan patokan adalah himpunan A. Secara berurutan 2 dulu. 2 kurangnya kurang dari 4. Nah, 2 kurang dari 6 maka 2,6. Selanjutnya 3 kurang dari 4 maka 3,4. Secara berurutan lanjut 3,6. Dan yang terakhir 5 kurang dari 6. Perhatikan anak-anak ibu. Berarti yang perlu kalian garis bawahi, himpunan A itu berada di sebelah kiri ya. Nah, itu lihat ada 2, 3, dan 5. Kemudian himpunan B itu sebagai yang berada di posisi sebelah kanannya. Nah, baik anak ibu, ketiga cara menyatakan relasi sudah kita bahas. Nah, ibu harapkan kalian sudah memahaminya ya. Kalau sudah, kita akan lanjut. Nah, contoh soal mengenai relasi. Nah, ini yang pertama. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan P 3, 4, 5, 6 ke himpunan R 6, 8, 10, 12 adalah. Jadi kalian diminta untuk menentukan hubungannya. Mereka itu apa sih yang bisa dibuat? Apa relasinya? Di sini ada 4 pilihan. Kita akan cek satu persatu. Kuadrat dari. Apakah benar nanti kuadrat dari? Sebelumnya untuk memudahkan kita buat dulu seperti ini menggunakan diagram panah. Nah, buat satu persatu. P itu ada 3, 4, 5, 6. Dan R 6, 8, 10, 12. Cek. Apakah 3 ke 6 itu kuadrat dari? Caranya baca 3 kuadrat dari 6. Apakah benar? Nah, tidak ya, maka salah bagian yang A. Lalu kita cek yang B, akar dari. Apakah 3 akar dari 6? Ya, benar, salah, bukan ya? Kemudian cek lagi, apakah 3 akar dari 8? Juga salah, berarti yang B itu juga bukan relasi yang cocok. Kita lanjut ke yang C. Lebih dari, cek satu persatu. 3 lebih dari 6. Nah, bagus, ini juga salah. Kemudian 3 lebih dari 8. Ya, jelas salah. Berarti yang C juga belum tepat. Nah, sekarang yang D. Apakah benar yang D? Nah, 3,5 dari 6. Benar anak-anak? 3,5 dari 6? Ya benar. Kita cek ke bawahnya. Apakah semua benar? 4,5 dari 8. Ya benar ya.
Nah, lalu 5/2 dari 10. Nah, 6/2 dari 12. Nah, ini sudah bagus, benar, kalian sudah paham, maka jawabannya adalah setengah dari. Relasi yang cocok untuk himpunan P ke himpunan R adalah setengah dari. Mudah bukan? Nah, Bu ini sudah bilang tadi ya bahwa materi ini sangat mudah. Kalau sudah paham, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nih, nomor 2. Diketahui P 2, 3, 4 dan R 4, 6, 8. Jika relasi dari P ke R adalah faktor dari, nyatakan relasi tersebut dengan pasangan berurutan. Ingat, relasinya faktor dari. Hati-hati ya, faktor dari. Nah, maka kita akan pasangkan satu persatu secara berurutan. Ingat yang jadi patokan adalah P. Nah, ini 2. 2 itu faktor dari berapa saja? 4, 6, dan 8. Maka kalian buat 2,4, 2,6, 2,8. Lalu berikutnya yang 3. 3 itu faktor dari 6 saja. Maka 3,6. Yang terakhir 4. 4 faktor dari 4 dan 8, benar, 4,4 dan 4,8. Nah, nih tadi Bu Lili sudah menjelaskan dari awal caranya ya, yang P sebagai patokan yang pertama. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Ini nomor 3. Himpunan pasangan berurutan yang sesuai dengan diagram di samping adalah, nah jadi ini yang diminta pasangan berurutan tapi dari diagram Kartesius. Nah, lihat. Perhatikan diagram Kartesiusnya, ingat. Yang sebagai himpunan pertama itu ada di sumbu X. Himpunan kedua ada di sumbu Y. Berarti kita berpatokan pada sumbu X terlebih dahulu. Di sana ada titik yang pertama 1. Berarti 1,2 lalu 1,4 secara berurutan, berikutnya 2,3 ke angka berikutnya 3,5, kemudian 3,6 dan yang terakhir 4,6. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Ibu yakin kalian pasti bisa memahaminya. Nah, kita sudah menyelesaikan tentang relasi dan fungsi part pertama, menyatakan relasi. Semoga kalian mudah memahami dan jangan lupa ingat selalu belajar dan belajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.